Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin memberi tips tentang gimana sih cara merawat bulu musang biar tetap lebat dan kinclong. Nah, sebenarnya kalau untuk merawat bulu musang itu sangat mudah ya Gan, cuma kita perlu rutin ngelakuinnya karena kalau kita jarang-jarang bersihin bulu musang, nanti biasanya bulu musang itu akan jadi kurang lebat dan di beberapa sisi itu bulunya kayak hilang gitu Gan. Nah, merawat bulu musang itu saya bagi menjadi 3 ya Gan. Yang pertama, merawat bulu musang dari luar. Yang kedua itu merawat bulu musang dari dalam. Dan yang ketiga, mengobati kalau musang kita itu terkena penyakit hair loss atau jamuran Gan. Nah, nggak usah lama lagi, ayo kita merawat bulu musang Gan. Kali ini percobanya kita lakuin ke Bim Bim ya. Nih. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan beberapa alat yang saya gunakan untuk merawat bulu musang ya, Gan. Nah, yang pertama yang paling penting itu ini, Gan. Kita punya sapu kucing, Gan. Sapu kucing, sisir kucing, sorry. Gunanya sisir ini tuh untuk menyisir bulu musang, Gan. Jadi kita nyisir ya mungkin 1 atau 2 minggu sekali ya, Gan. Karena biasanya musang itu banyak bulu matinya ya, Gan. Kayak contohnya ini. Biasanya juga kadang kan musang di kandang itu dia tuh banyak bergerak dan akhirnya membuat bulu musangnya tuh ada kayak kotorannya gitu Gan. Jadi ini sangat berguna Gan untuk membersihkan bulu musang dari kotoran-kotoran itu Gan. Yang kedua, ini lebih untuk merawat dari dalam ya Gan. Kita gunakan ini Gan, suplemen yaitu minyak ikan Gan. Kan sudah sering saya bilang, ini saya gunakan merek Tungha. Satu bungkus itu mungkin isinya 500 ya Gan, saya beli itu 50.000. Dan dalam sehari itu saya cuma menggunakan minyak ikan ini 2 butir sih Gan. Tuh, ini fungsinya vitamin biar bulu musang jadi tetap mengkilat dan lebat Gan. Selain itu juga nafsu makan musang itu jadi lancar sih Gan kalau saya kasih ini. Nah, yang terakhir kalau musang kita bulunya itu ada jamurnya gitu, saya menggunakan ini Gan, semprot anti infeksi kulit merek Skedix, ini untuk kucing Gan. Ini berguna banget ya Gan, apalagi kalau di musim hujan tuh musang sering jamuran bulunya Gan. Makanya saya pakai ini. Biasanya sih dalam 3-4 hari saya kasih, nanti jamurnya tuh akan sembuh dengan sendirinya Gan. Nah, yang pertama ayo kita coba rawat bulu musang dari luar ya Gan. Saya menggunakan sisir kucing ini Gan. Caranya itu sebenarnya sederhana ya Gan, kayak kita nyisir rambut manusia gitu dah Gan. Nih, sisir gini-gini aja sampai bulu yang matinya itu lepas Gan. Kadang juga kalau ada kotorannya dia ke bawah, kotorannya di bulunya Gan. Ini bulu yang mati banyak banget Gan tuh Gan. Kalau gerakannya ya sederhana aja. Kalau baru mulai tuh satu sisi gini aja Gan. Kalau dari atas ke bawah gitu. Ikutin aja alur bulu musang kan. Kan dia kelihatan bulunya tuh turun di sebelah mana. Nah, kita mengarahnya di sebelah situ dah Gan. Ini karena Bim Bim udah terbiasa saya sisir bulunya, jadi dia nggak terlalu berontak Gan. Tapi kalau buat musang agan yang nggak terbiasa, ya biasanya sih musang akan berontak ya Gan. Itu normal kok. Kalau kesusahan agan bisa pakai 2 orang ya Gan. Yang satu tuh buat nyisirin, yang satu buat megangin kalau musangnya tuh berontak. Nih, tuh. Ini ada hampir 2 minggu nggak saya bersihin, makanya sebanyak ini sih Gan. Ini juga paling bagus dilakukan kalau kita tuh sebelum mandiin musang. Nah, jangan langsung mandiin Gan. Sebaiknya tuh kita sisir dulu bulunya, baru kita mandiin. Nah, setelah kita mandiin kan biasa kita keringin kan. Kalau sudah kering, baru kita sisir lagi. Itu hasilnya lebih maksimal sih Gan. Karena kan kalau kita mandiin tuh badannya tuh udah bersih kan. Jadi kita sisir tuh lebih bersih lagi dia. Ini kita sekarang bagian ekornya ini yang agak susah ya Gan, karena nggak tahu kenapa kalau di badannya musang itu kayak biasa gitu aja Gan. Tapi kalau saya sisir di ekornya itu dia kayak berontak Bim. Mungkin nggak nyaman ya Gan. Nah, ini dia sisa bulu musang Gan tuh. Nah, sekarang kita lanjut merawat bulu musang dari dalam ya Gan. Kalau dari dalam itu sangat mudah caranya ya Gan. Kita rawat menggunakan suplemen ini Gan. Kalau saya menggunakan minyak ikan ini. Kalau musangnya sudah terbiasa itu sangat mudah Gan. Kita suapin aja kayak Bim Bim, pasti dia mau Gan. Nih, coba saya kasih contohnya Gan ya.
gitu kan, langsung dimakan kan minyak ikannya. Tapi kalau musang agan belum terbiasa atau belum suka sama minyak ikan, itu bisa dicampur kan. Jadi minyak ikan ini kan modelnya kayak kapsul cair gitu kan. Nih, ini kita lubangi bagian atasnya sedikit, kita tusuk pakai jarum, kita campur di airnya biar dia minum. Nah itu sama aja sih kan. Atau kalau agan mau juga bisa dicampur di makanannya, nggak apa-apa ya, pokoknya biar musangnya tuh makan minyak ikannya rutin aja kan. Nah yang terakhir kita akan merawat bulu musang yang terkena penyakit kan, contohnya kayak jamuran gitu kan. Kalau jamuran sih saya menggunakan ini sih biasanya kan, Skedix. Lebih bagus lagi sebelum kita ngasih di musang cairan Skedix ini, misalnya kan contohnya musang saya tuh lagi jamur di sini kan, anggap contohnya di sini kan. Kita bersihin dulu menggunakan betadine dan kapas, digosok-gosok dulu kan biar bersih, baru kita kasih ini. Cara ngasihnya itu mudah aja kan, kita semprot aja di bagian yang ada jamurnya kan, biasanya kelihatan kayak merah gitu kan. Habis itu baru kita ratakan gitu kan di bagian kulitnya yang jamuran. Kalau jamur tuh kelihatan kayak merah-merah gitu ya kan, kayak luka gitulah. Memang sih musangnya agak nggak nyaman, tapi kalau dia terbiasa, biasanya dia tuh nggak akan terlalu banyak gerak sih kan. Nah kita biarin aja, besok kita obatin lagi ya, pokoknya terus gitu rutin sampai jamurnya itu nggak kelihatan merah-merah lagi kan. Jadi sisa jamurnya tuh kelihatan kayak kulit putih gitu aja kan. Nah itu berarti udah tandanya sembuh. Kalau udah gitu baru kita berhenti kasih ini kan. Ya sebenarnya caranya lumayan mudah kan. Cuma beberapa alat ini memang harus agan sediakan ya kan. Sisir kucing, minyak ikan, sama cairan jamur Skedix ini sih. Nah tadi itu cara merawat bulu musang ya kan. Sebenarnya cara merawatnya itu sangat mudah ya kan. Cuma kalau musang agan itu belum terbiasa, biasanya dia tuh akan berusaha menggigit tangan agan kan. Tapi kalau agan rutin ngelakuin ya kurang lebih 1 atau 2 minggu sekali, lama-lama musangnya tuh akan terbiasa dan dia tuh nggak terlalu berontak kan. Oke, sekian video dari Sawan hari ini. Kalau agan ada pertanyaan tentang hewan, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Kalau agan mau nambahin juga, langsung juga komen di bawah kan. Dan kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya dari musang, karena saya akan upload tentang musang setiap hari Jumat. Sekian dari saya dan juga si Bim Bim. Salam hewan lestari gan. Bersama saya dan juga si Bim Bim.